kabur. Aku yang punya kesempatan langsung turun ke bawah untuk membukakan pintu. Jawab Aisyah. Anak pintar. Rifki dan Gavin ikut aku buat mengejar Hilman dari ruang bawah tanah itu. Steve dan Zakir, kalian tangan Yamamura dan selamatkan Aska. Ucap Reki. Oke. Jawab Zakir dan Steve nyaris bersamaan. Drap. 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 Reki, Rifki, dan Gavin segera masuk ke dalam ruang bawah tanah itu untuk mengejar Hilman dan Kanza. Bang, itu dia, ucap Aisyah saat melihat Yamamura ingin menuruni anak tangga bersama Sakura yang tengah menggendong putranya. Sial! Umpat Yamamura yang jadi mengurungkan niatnya yang ingin menuruni anak tangga. Sakura, berhenti! Teriak Aisyah yang membuat Sakura ragu. Namun Yamamura menarik paksa tangan istrinya itu. Pak Cik, tolong jaga Aisyah saja. Kasihan dia lagi hamil. Lagi pula kita tidak tahu ruang bawah tanah itu bermuara di mana. Bisa saja itu mengecoh dan ternyata ruangan itu berakhir ke pintu gerbang itu atau halaman belakang. Ucap Steve. Tapi Bang, aku mau ikut. Ucap Aisyah. Tidak sayang. Aku sudah mendapatkanmu sekarang. Aku tidak bisa kehilangan kamu lagi. Aku bisa mati kalau begitu. Biar abang yang menyelamatkan Aska. Ucap Steve. Yang dikatakan Steve benar. Mereka itu sangat berbahaya dan memiliki senjata api. Kamu tunggu saja di sini sama Om. Ucap Zakir. Aisyah terpaksa menuruti ucapan Steve. Steve kemudian bergegas naik ke atas untuk menyelamatkan Aska. Tap. 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 Steve menaiki anak tangga dengan tergesa-gesa dan segera melakukan pengejaran. Yamamura bingung harus berlari kemana karena akses ke bawah hanya melalui tangga itu saja. Tadinya dia berharap bisa kabur melalui jalan rahasia itu, tapi semuanya sudah terlambat. Semua rencananya dan Hilman berantakan karena Reki Sias datang lebih dulu. Yama, berhenti! Teriak Steve yang membuat langkah kaki Yama dan Sakura berhenti seketika saat mereka berada di ujung balkon lantai 2. Serahkan anakku. Kalau kamu ingin selamat, ucap Steve sembari menodongkan pistolnya. Yamamura dan Sakura kompak berbalik badan dan menatap ke arah Steve. Serahkan saja anak itu, ucap Sakura. Jangan bodoh. Dia tidak mungkin melepaskan kita setelah apa yang aku lakukan pada anak dan istrinya, ujar Yamamura. Kamu pergilah. Bawa Aoyama pergi dari sini, ucap Yama sembari mendorong tubuh istrinya menjauh dari sisinya. Serahkan anakku. Kita bertarung saja secara jantan. Jangan melibatkan anak-anak dan wanita. Ucap Steve sembari terus maju dan menodongkan senjata ke arah Yamamura. Yamamura tengah menggendong Aska dengan satu tangan, senjatanya juga menodong ke arah Steve. Pria itu semakin bergerak mundur. Heh? Mau melepaskan anakmu bukan? Akan aku lepaskan. Yamamura tanpa pertimbangan melemparkan Aska dari balkon lantai 2. Aska! Teriak Steve. Berukuk. Hei! Suara dentuman keras itu cukup menyita perhatian Aisyah dan Zakir yang segera berhambur melihatnya. Aska, ya Allah ya Tuhanku, Hiks! Aisyah segera berhambur meraih tubuh Aska yang kepalanya sudah mengeluarkan darah segar akibat terbentur lempengan batu yang tertanam di antara rerumputan. Yama! Teriak Steve sembari melepaskan sebuah tembakan. Dor! Hei! Mata Yamamura terbelalak saat melihat Sakura menghadang peluru yang sudah menembus dadanya itu. Sakura! Gumam Yamamura dengan air mata jatuh ke pipinya. Sakura, bangun! Teriak Yamamura sembari mengguncang-guncang tubuh Sakura. Namun Sakura tidak lagi memberi respon karena peluru itu tepat mengenai jantungnya. Mati kau! Teriak Yamamura sembari berdiri dan membidikan pistol ke arah Steve. Namun belum sempat dia melepaskan peluru, sebuah peluru dari pistol Zakir menembus belakang kepalanya hingga tembus di keningnya. Berukik. Tubuh itu terhempas ke depan dan tidak bernyawa seketika. Aoyama menutup mulutnya yang menangis di balik hordeng. Tubuh bocah berusia 5 tahun itu gemetar hebat dengan mata tertuju pada sosok Steve yang juga sama syoknya dengan dirinya. Aska! Gumam Steve. Steve bergegas turun ke bawah untuk melihat keadaan Aska.
Sementara di bawah Aisyah tengah menangis sesegukan sembari memeluk tubuh lemah bocah berusia 10 bulan itu. Bang, Hicks. Aisyah mengangkat tubuhnya dan Aska dengan susah payah dari atas rerumputan. Grab. Steve mengambil alih tubuh lemah Aska dan mencium bocah itu berkali-kali dengan air mata yang sudah membasahi wajahnya. Ayo cepat kita bawa dia ke rumah sakit, ucap Zakir. Zakir, Aisyah, dan Steve segera berlari menuju mobil. Mereka bergegas membawa Aska ke rumah sakit internasional yang ada di Singapura. Bab ke-186, JDMPS 2, musibah. Tunggu, ucap Aisyah saat mereka sudah berjalan hampir 100 meter dari pagar rumah Yamamura. Ada apa sayang? Tanya Steve. Apa Yamamura dan Sakura sudah mati? Tanya Aisyah. Ya, jawab Steve yang membuat wajah Aisyah jadi bersedih. Lalu kemana Aoyama? Apa abang membunuhnya juga? Tanya Aisyah. Tidak. Siapa itu Aoyama? Tanya Steve. Dia anak Yamamura dan juga Sakura, jawab Aisyah. Steve mencoba mengingat-ingat kejadian beberapa menit yang lalu saat Yamamura mendorong tubuh Sakura yang tengah menggendong tubuh anak kecil berusia sekitar 5 tahun. Aku baru ingat. Tadi memang ada anak kecil sekitar umur 5 tahunan. Tapi saat aku turun ke bawah, aku tidak melihat anak itu lagi. Lagi pula pasti ada pelayan atau babysitter yang akan mengurusnya nanti, ucap Steve. Steve benar. Kita fokus saja membawa Aska ke rumah sakit dulu, ujar Zakir. Steve kemudian mempercepat laju mobilnya. Sayang, tolong kamu hubungi papi. Suruh mereka ke Singapura sekarang juga, ucap Steve sembari menyodorkan ponselnya. Biar Pak Cik saja, ucap Zakir. Zakir kemudian menghubungi Dirim yang baru saja bersiap akan berangkat ke Turki. Ya Steve, bagaimana? Apa ada perkembangan? Tanya Dirim. Ini aku, Zakir, jawab Zakir. Zakir, kamu ikut ke sana juga? Tanya Dirim. Tentu saja, aku juga harus menyelamatkan putriku. Tapi ada hal penting lainnya yang harus kamu tahu. Sekarang kami sudah berhasil mendapatkan Aisyah dan Aska. Tapi dalam misi penyelamatan terjadi musibah yang tak terduga. Aska jatuh dari balkon akibat ulah musuh. Sekarang kami sedang menuju ke Rumah Sakit Internasional Singapura agar Aska segera mendapatkan pertolongan. Jawaban Zakir membuat Dirim terkejut. Papi, seru Steve yang membuat Zakir jadi membuat pengeras suara di ponsel itu. Apa? Tanya Dirim. Sepertinya kali ini Mami harus tahu masalah ini. Bawa Mami ke Singapura, jawab Steve. Waduh, kamu curang Steve. Papi pasti kena amuk Mami kamu, ucap Dirim. Inilah resiko berbohong, Pi, ucap Steve. Ya sudah, Papi tutup teleponnya. Ini Papi juga harus beli tiket baru, ujar Dirim. Ya sudah, kami tutup dulu teleponnya, ucap Steve yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Sementara itu di tempat berbeda, Hilman yang bersusah payah melewati jalan rahasia itu akhirnya sampai juga di ujung jalan. Hilman akui ruang bawah tanah itu sangat menakjubkan, karena dia benar-benar tiba di sebuah jalan raya yang masih banyak taksi berlalu lalang. Kanza yang sudah kelelahan hampir saja pingsan setelah sampai di tepi jalan. Hilman kemudian bergegas menghentikan sebuah taksi setelah memasukkan senjata di balik celana yang dia kenakan. Hilman berhenti! Teriak Reki. Ayo cepat Pak, ada orang jahat yang sedang mengejar kami, ucap Hilman pada supir taksi. Supir itu kemudian menuruti ucapan Hilman. Hilman bangsat berhenti! Teriak Reki. Hilman menyeringai sembari mengacungkan jari tengah dari pintu mobil. Reki yang marah hendak melepaskan sebuah tembakan sebelum akhirnya digagalkan oleh Rifki. Jangan Dad, itu sangat membahayakan Kanza. Kita hentikan taksi saja agar kita bisa menyusul mereka. Dedi tenang aja, kita pasti menemukan dia selagi Kanza mengenakan kalung itu, ucap Rifki. Reki menurunkan pistolnya dengan nafas terengah-engah. Tidak lama kemudian ada sebuah taksi yang lewat dan langsung dihentikan oleh Rifki. Mereka pun mulai mengejar Hilman kembali. Tring, tring, tring. Kamu ada di mana, Re? Tanya Reno. Ada di Singapura. Kami sedang melakukan pengejaran. Hilman membawa Kanza kabur lagi,
Jawab Regi. Bisa-bisanya kamu perang besar begini nggak ngajak kami. Kalau banyak orang kan keberhasilan juga meningkat. Sekarang aku dan Rio baru sampai di Bandara Singapura. Kamu aktifkan turis GPS-mu. Kami akan menyusulmu sebentar lagi. Ucap Reno. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ucap Regi yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Lebih cepat lagi bawa mobilnya, Pak. Ucap Rifki. Supir taksi itu menambah kecepatan mobilnya. Sementara itu Steve baru saja tiba di rumah sakit internasional. Pria tampan itu bergegas mengangkat tubuh lemah Aska dan kemudian membawanya ke ruang IGD. Aska kemudian segera ditangani tim medis, sementara keluarganya menunggu dengan gelisah di depan ruangan itu. Maafkan Papa yang gagal menyelamatkan. Kamu nak, berjanjilah Aska akan cepat sembuh. Papa janji akan membawamu pergi liburan dan kita akan bersenang-senang. Batin Steve. Ceklek. Anak Anda banyak kehilangan darah. Untuk sementara ada stok darah 1 kantung dan bisa dilakukan transfusi. Tapi sebaiknya keluarga segera menyiapkan darah untuk donor jika diperlukan nanti. Ucap perawat. Silakan ambil darah saya saja, Sus. Kebetulan darah saya dan ibunya sama. Jadi otomatis darahnya juga sama. Tidak masalah sebanyak apapun yang suster butuhkan ambil saja. Ujar Steve. Baik kita uji dulu kelayakan ya, Pak. Karena tidak bisa sembarangan buat mendonorkan darah. Ucap suster. Staf pun mengikuti perawat dan ditemani oleh Aisyah. Steve memejamkan matanya saat jarum tajam itu mulai masuk ke dalam lipatan tangannya. Tangan Steve juga menggenggam erat tangan Aisyah. Aisyah bisa merasakan kalau telapak tangan Steve berkeringat saat ini. Jadi Bang Steve sebenarnya fobia jarum suntik? Suamiku memang lelaki terhebat. Dia mengalahkan rasa takutnya demi bisa menyelamatkan nyawa anaknya. Batin Aisyah. Sebentar ya Pak, kita tes kelayakan dulu pada darahnya. Ucap suster. Suster itu tampak sibuk dengan sampel darah yang sudah dia dapatkan. Namun gadis itu tampak mengerutkan dahi Noah saat mengetahui jenis golongan darah Steve. Bukankah golongan darah Pak Steve sama dengan golongan darah istri Anda? Golongan darah Pak Steve, Pak. Ucap suster. Betul dok. Golongan darah istri saya juga, dulu saat melahirkan terjadi perdarahan hebat pada istri saya. Saya juga mendonorkan darah untuknya, tapi sayangnya istri saya tetap tidak bisa diselamatkan. Jawab Steve. Maaf Pak, tapi golongan darah anak Bapak B, jadi bisa dipastikan kalau anak itu bukan anak kandung Bapak. Ucapan suster itu seperti sambaran petir bagi Steve dan Aisyah. Mana mungkin? Ucap Steve dengan bibir bergetar. Sayang, mana mungkin dia bukan anakku? Aku sangat sayang padanya, aku beri nama belakangku padanya. Tapi, suara Steve tercekat di tenggorokan dengan air mata jatuh di pipinya. Maaf Pak, karena saya sudah lancang berkata demikian. Sebaiknya Bapak cepat cari anggota keluarga atau kerabat yang memiliki golongan darah yang sama dengan anak itu. Saya permisi dulu Pak. Ucap suster itu sembari berlalu dari hadapan Steve dan Aisyah. Sementara Steve jadi menangis keras saat menerima kenyataan itu. Hei sayang, kamu tidak boleh kecewa seperti ini. Kamu sayang sama dia kan? Tanya Aisyah sembari memegang kedua sisi wajah Steve. Steve menganggukkan kepala. Kalau begitu tidak peduli dia anak biologismu atau bukan, dia tetap anak kita. Kita akan selalu mencintai dan menyayangi dia seperti anak kita sendiri. Jangan gara-gara kesalahan ibunya, kamu jadi benci padanya. Dia tetap anakmu, anakku, dan akan selalu jadi anak kita. Mengerti? Tanya Aisyah. Steve menganggukkan kepalanya dan kemudian memeluk Aisyah dengan erat. Sekarang kita harus menghubungi Daddy untuk memberitahukan keadaan kita. Ucap Aisyah. Ya, hubungilah. Ucap Steve sembari menyerahkan ponsel pada istrinya itu. Tring. 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 Ya Steve? Tanya Regi. Daddy, ini aku Aisyah. Jawab Aisyah. Baby, apa kamu baik-baik aja? Di mana kamu sekarang? Bagaimana situasi di sana? Tanya Reki bertubi-tubi. Kabar buruk, Dad. Aska dilempar Yamamura dari balkon dan sekarang kami ada di rumah sakit internasional. Jawab Aisyah. Epi apa? Lalu bagaimana dengan Yamamura? Tanya Reki. Dia dan istrinya sudah tiada. Jawab Aisyah.
Berikan ponsel itu pada Zakir, ucap Regi. Sebentar, Dad. Kami ada di ruangan lain soalnya, ucap Aisyah. Ya sudah, biar Dedi saja yang menghubungi dia. Kamu tenangkan saja suamimu, ucap Regi. Ya, jawab Aisyah. Regi kemudian mengakhiri panggilan itu dan segera menghubungi Zakir. Ya, Re? Tanya Zakir. Aku baru saja dihubungi Aisyah perihal Aska yang masuk rumah sakit. Dia juga bilang kalau Yamamura dan istrinya sudah tiada. Apa itu benar? Tanya Regi. Benar, Re. Maaf, aku sudah gagal menyelamatkan Aska, ucap Zakir. Sudahlah, itu bukan murni kesalahanmu. Ada hal penting lain yang harus kamu lakukan saat ini. Kamu hapus jejak digital yang ada di rumah itu maupun di jalan. Aku nggak mau kita berurusan dengan polisi Singapura, ujar Regi. Benar juga. Hampir saja aku melupakan hal itu. Ya sudah, aku mau ke mobil dulu. Soalnya laptop ada di dalam sana, ucap Zakir yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Zakir bergegas pergi menuju tempat parkir. Dia pun segera mengotak-atik laptop setelah sampai di dalam mobil. Pria parubaya itu bisa bernafas lega karena sudah menghapus semua jejak digital yang dia inginkan. Sepertinya mereka belum mengejarku. Pasti sudah kehilangan jejak, batin Hilman setelah menoleh ke belakang. Oh Om, aku haus, ucap Kanza dengan lemah karena kelelahan. Diamlah. Apa kamu pikir kita ini sedang piknik? Aku tidak peduli kalau kamu dan anak dalam perutmu itu mati. Hardik Hilman yang membuat Kanza ketakutan dan kembali menangis. Abang, cepat selamatin Kanza, Bang. Kanza takut, batin Kanza dengan lelehan air mata. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, mereka pun tiba di sebuah bangunan proyek yang belum jadi. Bangunan itu berjumlah 5 lantai. Bangunan yang merupakan bisnis Hilman dan Yamamura yang akan disulap menjadi hotel sekaligus klub malam. Om, aku mau dibawa kemana? Aku sudah gak kuat, Om. Aku capek, aku haus. Tolong Om lepasin aku aja, Om kabur sejauh mungkin. Aku janji aku gak akan bilang kemana Om pergi, ucap Kanza. Apa kamu pikir aku butuh bantuanmu? Diamlah dan menurutlah, kalau gak mau isi perutmu meledak, ucap Hilman yang membuat Kanza jadi terdiam. Hilman menyeret tangan Kanza untuk menaiki tangga bangunan menuju lantai 2. Diperkirakan tinggi lantai pertama dan lantai kedua mencapai hingga 5 meter. Nafas Kanza ngos-ngosan dengan lutut yang bergetar. Setelah sampai di lantai 2, dia pun segera menjatuhkan diri di lantai itu karena kelelahan. Ayo cepat naik lagi. Kita harus sampai di lantai 5, ucap Hilman. Tidak Om, aku sudah tidak kuat lagi. Aku rasa aku sudah mau mati sekarang, jawab Kanza. Jangan membantahku, cepat berdiri, hardik Hilman. Aku benar-benar tidak kuat Om, ucap Kanza. Di lantai 5 nanti kita akan dijemput oleh helikopter. Setelah itu kamu akan dapat minum, makan, dan bisa beristirahat, ucap Hilman. Aku mau di sini aja Om, Om tinggalkan saja aku di sini. Aku nggak apa-apa, ucap Kanza. Kamu pikir aku mengajakmu pergi karena merasa kasihan? Kamu itu hanya kujadikan perisai. Sekarang jangan banyak tawar-menawar. Kamu cepat berdiri atau perut kamu aku ledakan dengan pistol ini, ucap Hilman. Dengan susah payah Kanza bangkit dari lantai kotor itu. Meski langkahnya gemetar, dia tetap menyeret kakinya itu untuk menaiki anak tangga satu persatu. Sementara itu, taksi yang Regi Sias tumpangi sudah hampir sama sesuai dengan petunjuk alat pelacak. Stop di depan. Menurut petunjuk alat pelacak, mereka ada di bangunan ini, ucap Rifki. Brakik. Hilman menoleh ke arah pintu mobil yang tertutup dengan keras. Dia bisa melihat dari ketinggian kalau Regi Sias menuruni mobil dengan tergesa-gesa. Sialan! Dari mana mereka bisa tahu kalau aku ada di tempat ini? Jelas-jelas Kanza tidak membawa ponsel kecuali... Mata Hilman terbelalak saat dia baru menyadari sesuatu. Pria parubaya itu memeriksa tangan dan kaki Kanza dan tidak menemukan benda apapun. Sementara cincin kawin yang Kanza kenakan hanya motif polos. Lepaskan kalungmu atau aku melepasnya dengan paksa. Hilman asal menebak kalau di balik jilbab Kanza terdapat kalung yang menyimpan sebuah alat pelacak.
Kanza dengan cepat menarik kalung itu dan memberikannya pada Hilman. Hilman sangat marah besar saat tahu dalam liontin itu ada sebuah alat pelacak. Hilman kemudian melemparkannya ke tanah dan segera menyeret Kanza kembali. Drap, drap, drap. Langkah kaki tergesa-gesa dari Reki, Rifki, dan Gavin mendekati bangunan itu. Rifki mencari tempat persisnya dari alat pelacak itu. Dari arahnya tepat di bawah ini. Tapi di mana mereka? Tanya Rifki. Coba benar-benar fokuskan targetnya, ucap Reki. Rifki perlahan maju dan berhenti tepat di depan kalung yang dia temukan di atas tanah. Dan kalungnya lepas dari Kanza. Sepertinya Hilman sudah mengetahui keberadaan alat pelacak ini. Bagaimana ini, Dad? Kita harus mencarinya kemana? Tanya Rifki dengan wajah panik. Kita berpencar. Gavin, kamu mencari di lantai dasar ini hingga ke belakang gedung. Aku dan Rifki mencari ke lantai atas, ucap Reki. Ya, Dad, jawab Gavin. Kanza, di mana kamu? Teriak Rifki sembari naik ke lantai atas. Mendengar suara Rifki, mata Kanza jadi berbinar. Namun baru saja dia ingin memanggil nama suaminya, tangan kekar Hilman menutup mulutnya. Air mata Kanza kembali tumpah ruah dengan tubuh bergetar karena terisak. Berani kamu berteriak, aku patahkan lehermu, ucap Hilman yang membawa Kanza bersembunyi di balik tiang besar. Sementara itu Reno, Rio, dan Rizky baru saja tiba di lokasi itu. Gavin, di mana Reki? Tanya Reno dengan nafas ngos-ngosan. Dedi dan Bang Rifki mencari ke atas. Aku disuruh Dedi mencari di bawah. Soalnya dari alat pelacak terakhir kali Kak Kanza dibawa ke sini. Jadi mereka pasti ada di sekitar sini, jawab Gavin. Ya sudah, kita cari di lantai bawah sama-sama, ucap Rio. Pilar-pilar di sini sangat besar. Periksa di tiap pilar, mereka pasti bersembunyi di balik pilar-pilar ini, ucap Reno. Mereka pun mulai bergerak mencari Kanza dan Hilman di setiap tiang. Kenapa perasaanku jadi tidak enak begini? Batin Zakir sembari mengelus-elus dadanya. Sementara itu, Reki dan Rifki tengah sibuk mencari di setiap pilar yang ada di lantai 2. Setelah puas, merepun naik ke lantai 3. Hilman dan Kanza berada di pilar paling depan dan tidak terlihat saat Reki dan Rifki menaiki tangga. Abang, rasakan keberadaanku. Aku tidak jauh darimu, sayang. Mulut Kanza yang dibekap membuat wanita hamil itu sama sekali tidak berdaya. Hanya air matanya saja yang meleleh dan membasahi tangan Hilman. Dek, dek, dek. Langkah kaki Rifki terhenti. Pria itu mengelus dadanya berkali-kali. Ada apa? Tanya Reki saat melihat putranya yang tidak melakukan pencarian. Kanza ada di sini. Aku bisa merasakan keberadaannya, Dad, jawab Rifki. Air mata Kanza bertambah deras saat mendengar ucapan belahan jiwanya itu. Kalau begitu cari di tiap tiang besar ini, ucap Reki. Dia tidak jauh dari kita. Aku bisa merasakannya. Sayang, beri aku kuda kalau kamu ada di sekitarku. Jangan takut, abang selalu bersamamu, ucap Rifki dengan lantang. Kanza menghentakkan kakinya sebanyak 1 kali yang membuat Hilman menodongkan pistol di perut Kanza dengan mata melotot. Istri pintar. Hilman, keluarlah. Gavin ada bersamaku sekarang. Kalau terjadi sesuatu pada istri dan anakku, aku tidak segan-segan menghabisi keturunanmu yang satu itu meskipun dia iparku sendiri, ucap Rifki. Kamu hanya berada sekitar 10 langkah dari hadapanku. Aku bahkan bisa merasakan jantungmu berdegup 2 kali lebih cepat saat ini. Tanganmu juga gemetar, serta jakunmu naik turun karena ketakutan. Kanza melirik ke arah tangan Hilman yang sedikit bergetar karena pistol itu sudah berpindah ke keningnya. Keluarlah, Hilman pengecut. Aku sudah membawakan rendang lengkuas untukmu. Aku sudah tidak sabar ingin memasukkannya ke dalam lubangmu yang homo itu, teriak Reki. Hahaha, aku akui kamu selalu menang dariku. Tapi aku pastikan kamu akan mengingat kejadian hari ini. Kejadian bersejarah dalam hidupmu. Di mana kamu akan memilih antara anakmu atau kedua cucu dalam perut menantumu ini? Ucap Hilman sembari keluar dari persembunyiannya. Pengecut memang keahlianmu. Menjadikan wanita dan anak-anak sebagai sandera memang keahlianmu. Begini saja, aku akan mengampunimu asalkan kamu melepaskan Kanza. Dan berjanjilah kamu tidak akan berada di Indonesia lagi.
ucap Reki. Apa kamu pikir aku ini bodoh? Aku tahu betul bagaimana karaktermu itu. Aku tetap ingin kamu memilih tembak putramu atau kalau kau menolak aku akan melemparkan menantumu ini ke bawah. Ucap Hilman. Aku akan mencabik-cabikmu kalau kau berani melakukan itu. Ucap Reki. Reki dan Rifki sama-sama maju selangkah dan Hilman bergerak mundur selangkah. Itu artinya kamu menolak tawaranku, bukan? Aku bisa apa? Maka aku akan melakukan apa yang menjadi keinginanku saja. Dan aku pastikan kamu akan menyesal. Ucap Hilman yang kemudian mendorong tubuh Kanza ke samping. Tubuh Kanza terhuyung dan jatuh meski masih bisa berpegangan. Tidak, Ake. Sayang, bertahanlah. Rifki menarik satu tangan Kanza yang masih bertahan di tepi bangunan itu. Sementara Hilman jadi tertawa keras saat Reki menarik tubuh Rifki dengan satu tangan berpegang di pilar. Dedi, lepaskan aku, Dad. Aku mau menolong Kanza dengan cara lain. Sayang, ulurkan tanganmu yang satunya, ucap Rifki. Kanza menuruti ucapan Rifki. Kedua tangannya kemudian diletakkan Rifki di tepi bangunan. Apa yang mau kamu lakukan? Tanya Reki saat Rifki tiba-tiba ikut turun dan bergelantungan di belakang Kanza. Berpeganglah di bahuku, sayang, ucap Rifki yang membuat Reki tertegun. Dia tahu betul hasil akhirnya dari kebohongan putranya itu. Abang, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa mati, ucap Reki. Tapi paling tidak Dedi masih bisa berjuang. Habisi bajingan itu, Dad. Habisi dia, ucap Rifki. Tangan Reki gemetar sembari menangkap tangan putranya. Lepaskan tanganmu, Dad. Nanti kita bisa jatuh bertiga, ucap Rifki. Aku tidak mau, ucap Reki dengan air mata merebak di pipinya. Sementara Hilman tertawa keras dan penuh kepuasan. Ash, aku nggak kuat lagi, Dad. Sayang, maukah kau menciumku? Tanya Rifki. Kanza mencium Rifki dengan mata terpejam dan dengan air mata membasahi wajahnya. Teruslah menutup matamu sampai aku menyuruhmu membukanya. Abang sangat mencintaimu, Kanza. Sangat, ucap Rifki lirih. Aku juga mencintaimu, Bang, ucap Kanza. Rifki kemudian menepis tangan Reki dan melepaskan semua tangannya dari tepi bangunan. Dipeluknya erat tubuh Kanza hingga mereka berakhir di atas tanah. Tidak, Ake, berukuk. Kak. Dentuman keras itu menyita perhatian Reno, Rio, dan Gavin untuk mendekat ke arah sana. Mata mereka terbelalak saat melihat Rifki sudah bersimbah darah bersama Kanza. Sementara di atas, Gavin bisa melihat Hilman sedang tertawa keras. Bab ke-187, JDMPS 2, tamat riwayat. Berukuk. Kedua lutut Reki menyentuh lantai dengan air mata yang sudah mengalir deras. Pistol yang dia pegang pun jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar dengan mata yang masih tertuju pada putra kebanggaannya itu. Sungguh dia tidak menyangka kalau hari ini dia bisa merasakan yang namanya kalah dari orang lain. Karena baginya anak istri adalah hartanya yang paling berharga. Abang, abang. Hanya kata-kata itu yang keluar dari mulutnya untuk menemani air matanya yang sudah menganak sungai. Reno dan Rio sibuk memeriksa keadaan Rifki dan Kanza. Sepertinya air ketuban Kanza sudah pecah. Kita harus segera membawa Kanza dan Rifki ke rumah sakit, ucap Reno sembari menggendong Kanza. Ayo. Rio segera mengangkat tubuh Rifki yang kepalanya sudah bersimbah darah. Klak, klak, klak. Sebuah pistol menodong kepala Reki. Siapa lagi kalau bukan pistol Hilman? Bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga? Hen, itu baru kehilangan satu anak, satu menantu, dan 2 orang cucu. Sakit, bukan? Tapi lebih sakit mana kalau tidak bisa menghasilkan keturunan seumur hidupmu sepertiku? Apa kamu pikir penyuka sesama jenis tidak bisa berubah? Tidak menginginkan anak? Tanya Hilman. Sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali pasti jatuh ke tanah. Dan hari inilah hari kejatuhanmu. Kamu selalu merasa menang dari orang lain, bukan? Hari ini kesombonganmu itu sudah rontok. Di masa depan tidak ada lagi Reki yang sombong dan Reki yang merasa hebat dalam segala hal. Yang ada hanya Reki yang sedang menyesali meratapi kematian putra kesayangnya akibat dari kesombongannya itu. Sambung Hilman.
Tapi sebaiknya ratapi saja itu dalam kuburmu. Karena meratap di bumi sama sekali tidak ada gunanya. Aku akan mengakhiri semua dendam di antara kita hari ini. Katakan permintaan terakhirmu, ucap Hilman. Cepat tembak aku, ucap Reiki dengan mata yang masih menatap ke arah genangan darah dari putra dan menantunya itu. Dengan senang hati akan aku kabulkan. Ucapkan selamat tinggal pada dunia yang penuh dengan tipu-tipu ini, ucap Hilman. Reiki kemudian memejamkan matanya. Bayangan kebersamaannya dengan sahabatnya dulu seperti cermin retak yang kemudian pecah 1000. Bayangan pertama kali dirinya bertemu Anissa, menikah, dan memiliki anak juga retak dan pecah 1000. Dan terakhir bayangan ketika dirinya berkumpul bersama anak-anaknya, bersenda gurau dengan mereka, mengajari Rifki meretas, dan sosok yang selalu dia bangga-banggakan itu yang kemudian juga retak dan pecah 1000. Maafkan Dedi, maafkan Dedi, gumam Reiki dengan air mata membasahi wajahnya. Cepat tembak pengecut, teriak Reiki dengan mata terpejam. Dor. Hei. Dor. Hei. Mata Reiki perlahan terbuka saat dirinya tidak merasakan apa-apa. Tubuh Hilman perlahan berbalik karena dia ingin melihat siapa orang yang sudah menyerangnya dari belakang. Lukuk. Pistol yang berada dalam genggaman Gavin terlepas begitu saja dari tangannya yang gemetar hebat-hebat. Air mata pria tampan itu sudah memenuhi wajahnya. Bayang-bayang saat Hilman menggendongnya sewaktu kecil, saat Hilman melemparkannya ke atas dan menangkap tubuhnya seakan menjadi selain yang bergantian. Dan kini riwayat orang yang sudah dia anggap seperti ayah kandungnya itu telah berakhir di tangannya sendiri. Hilman perlahan mendekat ke arah Gavin dengan air mata yang mengucur deras dan dengan langkah kaki tertarik. Begitu juga dengan Gavin yang perlahan mendekat ke arah Hilman sembari terisak. Hicks, Om besar. Hicks. Asha. Hilman merasakan kesakitan yang teramat sangat hingga tubuhnya hendak tersungkur ke depan. Bro. Tubuh Hilman yang hendak terjatuh ke depan itu bergegas ditangkap oleh Gavin. Hicks, maafkan Gavin Om. Hicks, maaf. Has, kakakmu anak hebat. Anak kebanggaan Om besar. Maafkan Om yang sudah mengecewakanmu. Jaga mami kamu buat Om. Sampaikan maaf Om sama mami kamu. Semua aset dan harta kekayaan Om buat kamu. Semua sertifikatnya ada di ruang rahasia di ruang kerja Om. Semuanya sudah atas namamu, ucap Hilman. Hicks, kenapa Om melakukan ini? Kenapa Om tidak jadi orang baik saja? Hicks, kenapa harus berakhir seperti ini? Aku sangat sayang sama Om besar. Hicks. Gavin teriksak. Perkataan Gavin membuat Hilman tersenyum. Mata Hilman kemudian menatap ke arah Reiki yang sudah berdiri dan menatapnya dengan tatapan kebencian. Maaf, ucap Hilman lirih. Tak ada jawaban sepatah kata pun dari Reiki. Hingga Gavin pun mendongkan kepalanya melihat ke arah ayah mertuanya itu. Sungguh tragis sekali akhir riwayatmu, Hilman. Apa kamu pikir kata maaf di saat terakhirmu bisa mengembalikan nyawa putra, menantu, dan cucuku? Jika mereka masih hidup, barulah aku akan memaafkanmu. Tapi jika tidak, maka jangan harap. Karena dendam, mata hatimu sudah tertutup. Seharusnya kamu introspeksi diri, kenapa semuanya bisa terjadi padamu. Tapi percuma saja, ngomong denganmu hanya buang waktu saja. Dan sekarang nikmatilah kematianmu. Malaikat sudah menyiapkan cambuknya di dalam kuburmu, ucap Reiki yang kemudian pergi begitu saja. Mata Hilman mengiringi kepergian Reiki yang semakin lama semakin jauh. Tanpa Gavin sadari, di saat itu nyawa pamannya sudah melayang pergi meninggalkannya. Dan pria itu baru tersadar saat Hilman tidak bicara dan tidak mengedipkan matanya lagi. Om, seru Gavin sembari menepuk pipi Hilman dengan lembut. Hicks, Om, bangun, ucap Gavin sembari mengguncang-guncangkan tubuh Hilman yang sudah tidak bernyawa itu. Gavin kemudian mengangkat tubuh Hilman dan membawanya turun ke bawah. Tidak lupa dia juga menghubungi Rosa untuk memberitahu kejadian naas itu. Sementara itu di lain tempat Reno, Rio dan Rizky baru tiba di rumah sakit. Dokter tolong anak saya dokter. Mereka jatuh dari ketinggian. Mereka? Tenanglah Pak. Kami akan menanganinya dan silahkan kalian tunggu di luar, ucap dokter.
Setelah Reno dan Rizky sudah meletakkan Rifki dan Kanza di atas berangkar. Ya Allah ya Tuhanku, berilah keajaiban pada anak-anak kami ya Allah. Aku janji kalau mereka selamat, aku akan puasa selama sebulan penuh. Ucap Reno. Aku juga. Aku akan berhenti merokok kalau mereka bisa selamat. Timpal Rio. Ceklek. Tiba-tiba seorang perawat keluar dengan tergesa-gesa. Operasi harus segera dilakukan pada kedua pasien. Terutama ibu yang sedang hamil itu. Ketuban pasien sudah pecah sementara plasentanya sudah hancur. Pasien mengalami perdarahan hebat. Siapapun penanggung jawabnya, segera tanda tangan di sini. Ucap perawat. Saya yang jadi penanggung jawabnya. Ucap Reno. Reno meraih pena yang dipegang perawat dan menandatangani surat persetujuan tindakan itu dengan tangan gemetar. Tolong lakukan apa saja yang bisa membuat mereka selamat, Sus. Ucap Reno. Baik, Pak. Tolong selesaikan administrasi di depan dulu. Ucap perawat. Baik, Sus. Ucap Rio. Dan satu lagi. Persiapkan keluarga yang memiliki golongan darah yang sama dengan pasien. Ujar perawat. Baik, Sus. Ucap Rizky. Reno, Rio, Rizky. Sahabat Zakir saat melihat sahabatnya itu ada di depan ruang operasi. Reno, Rio, dan Rizky kompak menoleh ke arah Zakir, Steve, dan juga Aisyah. Kenapa kalian ada di sini? Mana Reki, Rifki, Gavin, dan Kanza? Tanya Zakir. Rizky, Reno, dan Rio saling melihat satu sama lain. Rasanya tak sampai hati mereka menyampaikan berita yang bisa membuat sahabatnya itu jatuh pingsan. Ada apa? Kenapa kalian menatapku seperti itu? Tanya Zakir. Glek. Reno, Rio, dan Rizky kompak menelan air ludahnya. Hingga membuat Zakir jadi mengerutkan dahinya. Zakir kemudian mengalihkan pandangannya ke ruang operasi yang lampunya masih menyala warna merah. Kenapa kalian di sini? Siapa yang ada di dalam? Tanya Zakir dengan ritme jantung yang tiba-tiba berdegup dengan kencang. Pak Cik, ini musibah bagi kita semua. Pak Cik tahu sendiri kita berhadapan dengan siapa. Kita berhadapan dengan orang jahat dan biadab. Kita, intinya saja, siapa orang yang ada di dalam? Zakir memotong ucapan Rizky. Kanza dan Bang Rifki jatuh dari bangunan lantai ketiga. Mereka semua dalam keadaan kritis dan harus dilakukan operasi besar. Jawab Rizky. Apa? Bagaimana mungkin? Kanza Aa, Kanza, ini Abina, Kanza Aa. Zakir berteriak-teriak seperti orang gila di depan ruang operasi. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Hiks, Babang Rifkai. Tubuh Aisyah mendadak lemas dan jatuh pingsan di pelukan Steve. Sayang, bangun. Jangan buat abang takut, ucap Steve. Steve segera membawa Aisyah ke ruang IGD. Dia ingin istrinya itu diopname. Sementara itu, Reno dan Rio mencoba menenangkan Zakir. Tenangkan diri, Musa. Ini rumah sakit. Dokter tengah berjuang menyelamatkan anak-anak dan cucu kita. Jangan sampai suaramu mengganggu dokter yang sedang bekerja, ucap Reno. Kanza, Ren, Kanza. Hiks. Zakir memeluk Reno dengan erat. Rio, Reno, dan Rizky jadi meneteskan air mata. Drap. 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 Rizky, Reno, Rio, dan Zakir kompak menoleh saat melihat langkah kaki tergesa-gesa menggampiri mereka. Hush. 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 Abang? Mana abang? Kanza, mana Kanza? Tanya Reki dengan nafas tersenggal-senggal. Zakir segera menghapus air matanya. Dia mencoba menguatkan diri. Dia harus melawan kesedihannya agar bisa menahan Reki agar tidak berbuat nekat. Dia tahu betul segila apa sahabatnya itu. Zakir takut Reki nekat menerobos ruang operasi dan mengacaukan segalanya. Mereka sedang ditangani dokter. Kita harus banyak berdoa agar mereka kembali pada kita. Jawab Zakir yang mencoba tegar. Padahal sebenarnya hatinya saat ini sedang hancur berantakan. Aku mau masuk ke dalam. Abang pasti membutuhkan aku sekarang. Dia anak kuat, anak hebat, putra kebanggaan Abdullah. Dia tidak boleh meninggalkan aku. Aku akan tiada kalau dia tiada. Aku... Kendalikan dirimu, Re. Jangan masuk ke dalam. Dokter sedang berusaha menyelamatkan anak kita. Ucap Zakir sembari menarik tangan Reki.
Reno, Rio, dan Rizky juga menahan tangan Reiki yang sedang berontak keras minta dilepaskan. Lepaskan aku! Lepaskan aku, brengsek! Abang butuh aku sekarang. Dia butuh dadinya, dia butuh dadinya. Hicks! Hicks! Reiki menangis meraung dan terduduk lemas di lantai. Zakir yang tidak kuat lagi langsung berhambur ke pelukan Reiki dengan isak tangis yang sama. Maafkan aku, Sa. Maafkan aku yang gagal menyelamatkan anak-anak kita. Hicks, aku sudah gagal. Hicks, Hicks, musibah ini sangat berat buat Kotare, si Hilman bajingan itu. Dia, tunggu, mana si bajingan homo itu? Kamu melepaskan dia begitu saja. Mana dia? Mana dia? Zakir mengguncang-guncang tubuh Reiki. Dia sudah mati ditembak oleh keponakannya sendiri. Gavin sudah membunuhnya. Jawab Reiki. Tidak mungkin dia mati secepat itu. Seharusnya dia tidak boleh mati semudah itu. Aku belum melampiaskan amarahku padanya. Ini sungguh tidak adil. Meski sudah mati, aku ingin mengencingi mayatnya. Ucap Zakir yang kemudian langsung menghubungi nomor ponsel Gavin. Gavin yang tengah berada dalam mobil ambulans meraih ponselnya dan menerima panggilan itu. Ya Pak Cik, tanya Gavin. Di mana kamu bawa mayat si Hilman? Tanya Zakir. Aku sedang pergi menuju rumah sakit internasional Singapura Pak Cik. Rencananya aku mau membawa mayatnya pulang ke Indonesia mau dimakamkan di sana. Jawab Gavin. Enak aja. Jangan dulu dibawa pulang. Kamu sudah sampai mana? Aku belum dapat jatah melampiaskan amarahku sama si homo itu. Gara-gara dia anakku kritis. Gara-gara... Wek. Kata-kata Zakir terhenti saat sayup-sayup dia mendengar suara bayi menangis. Tidak hanya dirinya, semua yang ada di situ juga mendengar tangisan itu. Tut, tut, tut. Ray, kamu dengar itu? Apa itu suara cucu kita? Tanya Zakir dengan wajah penuh harapan. Aku tidak tahu, tapi aku juga mendengarnya. Apa kalian mendengarnya juga? Tanya Reiki. Ya kami dengar. Jawab Reno, Rio, dan Rizky nyaris bersamaan. Semoga itu benar. Ucap Reiki sembari menggenggam erat tangannya satu sama lain. Pria parubaya itu tampak mondar-mandir. Ceklek. Maaf keluarga Ibu Kanza? Tanya seorang perawat. Saya. Semua orang kompak menjawab. Pasien sedang mengalami perdarahan hebat. Dia butuh darah golongan A sebanyaknya. Ucap perawat. Saya golongan darah A sus. Ucap Zakir. Saya juga sus. Ucap Rizky. Kalian ikut saya untuk diuji kelayakan darah. Ucap perawat. Tunggu. Apa tadi itu suara bayi Kanja? Apa mereka selamat? Tanya Reiki penuh harap. Mereka selamat meski dilahirkan secara prematur. Tapi kami belum memeriksa secara keseluruhan keadaan bayi karena saya sedang buru-buru. Ayo Pak ikut saya. Ucap perawat. Brukik. Lutut Reiki terasa lemas setelah mendengar ucapan perawat. Tapi di dadanya merasakan letupan bahagia yang tak terhingga. Cucuku sudah lahir. Kalian dengar itu? Cucuku sudah lahir. Hicks. Reiki kembali mengeluarkan air mata sedih bercampur bahagia. Ray, sebaiknya kamu hubungi Anissa. Aku juga akan menghubungi Sialin agar mereka segera ke sini. Ucap Reno. Tapi Ren, bagaimana caraku menjelaskan pada Anissa? Aku bingung harus berkata apa. Dia pasti sangat shock. Tanya Reiki. Suruh dia datang bersamaan dengan Sialin. Kita terpaksa membohongi mereka sekali lagi. Jawab Reno. Reiki tampak terdiam. Dia sedang memikirkan bagaimana caranya agar Anissa ke Singapura tanpa drop terlebih dahulu. Dan setelah menemukan ide, dia lebih memilih menghubungi Rafki terlebih dahulu. Ya Dad, Dedi ada di mana? Kok nggak pulang-pulang? Tanya Rafki. Rafki dengar. Daddy, Reiki kemudian menjelaskan apa yang terjadi pada Rifki dan Kanza saat ini. Mendengar itu tentu saja Rafki sangat terkejut hingga meneteskan air mata. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang, Dad? Tanya Rafki. Beli tiket ke Singapura sebanyak 3 orang. Buat kamu, Umi sama Onti Sialin. Katakan saja Dedi mengajak kita liburan dadakan dan sudah duluan ke Singapura.
Baik, Dad. Aku mengerti, jawab Rafki. Reki kemudian mengakhiri panggilan itu. Sementara itu, Gavin baru saja tiba di rumah sakit internasional bersama Rosa. Mereka berencana membawa jenazah Hilman pulang ke Indonesia setelah dimandikan dan disolatkan di Singapura. Sementara itu, saat sedang asik menunggu, seorang perawat kembali keluar dari ruang operasi. Maaf, pasien bernama Rifki membutuhkan donor golongan darah B. Silahkan keluarganya yang mempunyai golongan itu ikut saya, ucap perawat. Saya golongan darah B, Dok, ucap Reki dan Rio nyaris bersamaan. Dan satu lagi, siapa yang ingin bertanggung jawab atas surat persetujuan tindakan atas nama Ibu Kanja? Tanya perawat. Ada apa dengannya? Tanya Zakir yang datang dari arah belakang setelah beristirahat pengambilan darah. Karena benturan yang cukup keras menyebabkan rahimnya rusak. Dan kita harus mengambil tindakan pengangkatan rahim. Jawaban perawat itu membuat hati Zakir hancur. Dia tidak bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan putrinya nanti. Lakukan yang terbaik, Sus. Yang penting selamatkan nyawa putriku, ucap Zakir sembari menyeka air matanya. Reki dan Rio pun kemudian melakukan pengambilan darah, sementara Zakir menandatangani surat persetujuan tindakan. Bab ke-188, JDMPS 2, penjelasan dokter. Draft.